Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, and you? Alhamdulillah, very well. What our lesson now? Our lesson now in English. Our lesson now is English. Okay. Mungkin untuk materi keberapa ya? Ke-9 ya? Atau ke-8? 8. Oke, untuk materi yang ke-8 kita akan membahas tentang modals and conditionals. Modals pernah dengar nggak? Pernah? Nah, Modals and conditional. Oke, karena kalian baru dengar. Nah, modals ini tuh artinya kata bantu kalau di bahasa Inggris. Modals ada L-nya, ada S-nya di belakang. Modals itu artinya kata bantu. Nah, apa itu modals? Modals itu kata bantu yang digunakan sebelum kata kerja. Nah, jadi dia itu tahu kata kerja kan? Apa contohnya kata kerja? eat, Makan, read, walk, bekerja, terus watch, play, bermain, play. Nah, itu kan kata kerja. Jadi kata bantu modals ini dia itu digunakan sebelum kata kerja. Misalnya ini kata kerja, jadi dia itu ada di depan kata kerja. Untuk fungsinya untuk menunjukkan kemampuan, izin, keharusan atau kemungkinan. Jenis modals yang pertama kita belajar dasarnya aja ya. Ya. Jenis-jenis modal yang pertama itu ada can. Apa artinya can? Bisa berarti misal saya bisa berenang. I can swim. I can Swim. Swim itu kata kerja atau bukan? Kata kerja. Nah, can ini termasuk modals. Karena kan dia yang seperti saya jelaskan, can modals itu kan kata bantu. Nah, dia itu muncul di depan kata kerja. Itu jenis yang pertama, itu ada can, dicatat ya. Ya, Ibu. Terus yang modals jenis yang kedua itu ada may. Pernah dengar? May. Kalau may itu hanya my, may. Tapi kalau ada a-nya di tengah berarti dibaca may. Ya, biar bisa bedakan gitu. Mana apa artinya may, apa artinya my. Tuh. Ada yang tahu artinya may apa? Bolehkah? Artinya may itu boleh. Jadi misal ini tuh sering dipakai ketika bertanya, may I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Nah, itu may tadi. Terus yang ketiga ada must. Artinya must itu apa? Harus. Misal kamu harus mengerjakan PR, berarti you must kalau kerjakan apa? Do your homework. You must do your homework. Kamu harus mengerjakan PR. Nah, itu kan must. Terus sudah 3 itu ya. Tadi yang pertama apa? Can. Terus yang kedua must. Nah, terus yang ke berapa? 4 itu ada will. Masih ingat pertemuan kemarin kan kita ada bahas tentang tenses. Kan ada misal kalau untuk masa depan berarti dia harus ada tambahan will di depan. Nah, will ini termasuk modals, kata bantu. Nah, contohnya apa? Saya akan bermain setelah makan siang. Berarti I will bermain apa? I will play after eat. Kalau makan siang apa? Eat. Kalau eat itu makan. Kalau sarapan breakfast. Kalau makan siang lunch. Kalau makan malam dinner. Kalau makan siang lunch. Jadi misal kalau kalian mau makan siang, makan
makan pagi, sarapan, makan malam, itu bukan eat lagi. Oh, I will play after lunch. Dia sudah ada bahasanya. Oke? Oke. Itu kan tadi kan saya bilang, seperti yang saya bilang, materinya itu kan modals dan conditionals. Nah, kalau modals tadi kata Kata bantu. Nah, sekarang kita beralih ke conditionals. Apa arti? Ada yang tahu artinya conditional? Kondisi. Conditionals itu kalimat jika. Jika kalimat conditional. Conditional sentence. Nah, kalimat pengandaian. Jadi conditional sentence ini merupakan kalimat pengandaian. Nah, biasanya diawali dengan kata apa bahasa Inggrisnya jika? If. Jika. If. If. Artinya jika. Nah, ingat kalau kondisional tetap dia diawali dengan kata if. Nah, misal contohnya, contoh kalimat ini, if then if jika saya lapar, apa arti bahasa Inggrisnya lapar? Hungry. If I'm hungry ya, bukan angry. Kalau angry itu marah. Kalau hungry itulah Lapar. Hungry. If I'm hungry, jika saya lapar, then maka saya makan. Makan apa? I eat Rice. maka saya makan nasi. Jika saya lapar, maka saya makan nasi. Nah, contoh lain, if jika hujan, if it rains, then maka saya diam di rumah apa? Then I apa diam? stay Home. at home. Oke, if it rains, then I stay at Home. home. Nah, contoh lagi sekali, jika saya belajar dengan giat, if I study. Kalau belajar giat berarti study hard. If I study hard, then maka saya will be smart. Maka saya akan jadi Pintar. Kalau saya giat belajar, maka saya akan jadi Pintar. Nah, ini yang dimaksud kondisional sini. Dia diawali dengan kata if. Jadi dia nggak bisa kalau nggak ada then-nya. Nggak mungkin. Jadi kan ini kayak bentuk perbandingan gitu. Nah, misal kayak jika, misalnya nggak ada then-nya. Jika saya belajar giat, terus kenapa dia belajar giat? Biar jelas, makanya dia ada maknanya. ada maka. Gitu kan? Oke, untuk materi modals and conditionals mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thank you for your attention. See you next week. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.